Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di acara Next Friday Project. Nah, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya hari ini dan seterusnya. Tentu dengan kondisi yang saat ini luar biasa, ya, COVID lagi berkembang lagi. Nah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adik-adikku, hari ini saya akan membahas khusus materi fisika, yaitu tentang gelombang bunyi. Kenapa saya bahas ini? Karena alhamdulillah nih ada yang request masuk ke kita di Next Friday Project ini, ya, membahas terkait dengan gelombang bunyi. Tentu konten ini konten berbicara terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan fisika. Nah, adik-adikku, terkait bicara gelombang bunyi. Oke, seharusnya kalian sudah paham terkait dengan karakter-karakter dari gelombang. Gelombang itu dibedakan berdasarkan beberapa hal, ya. Yang pertama, kalau berdasarkan arah rambat, gelombang itu dibagi menjadi dua. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu apa? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Itu berdasarkan arah rambat. Nah, lalu berdasarkan media. Oke, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Kalau gelombang elektromagnetik, dia nggak perlu medium untuk perambatannya. Nah, bunyi ini termasuk ke dalam gelombang yang mekanik. Karena bunyi butuh media dalam perambatannya. Ya. Nah, satu lagi karakteristik dari gelombang adalah berdasarkan amplitudonya, adik-adikku. Ya, apa saja sih berdasarkan amplitudonya? Ada yang disebut dengan gelombang berjalan dan ada yang disebut dengan gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya itu tetap. Sedangkan stasioner itu amplitudonya berubah-ubah, gitu ya. Nah, itu adalah karakteristik-karakteristik dari gelombang. Masuk di gelombang bunyi tentu ini masuk di karakteristik dari gelombang mekanik. Dan kalau berdasarkan arah rambatnya ini ke dalam gelombang longitudinal. Baik, adik-adikku, gelombang bunyi tentu butuh media. Medianya apa saja sih? Medianya ya macam-macam. Bisa udara, bisa zat padat, bisa zat cair gitu kan. Ternyata di zat cair juga bisa. Apa buktinya? Ada cepat rambat dalam gelombang bunyi itu. Nah, jadi kalau bicara tentang cepat rambat ya. Nah, cepat rambat bunyi. Oke. Nah, cepat rambat bunyi itu dikategorikan ke dalam 3 media tadi, ya, cepat rambat bunyi. Nah, kalau bicara cepat rambat bunyi, tadi ada yang melalui apa? Zat padat, gitu ya. Nah, di zat padat tentu ada cepat rambatnya. Lalu ada zat cair dan gas, gitu ya. Nah, adik-adikku, mungkin kalian akan berpikir kalau bunyi itu paling cepat di gas dalam merambatnya. Nah, ternyata salah adik-adikku ya. Itu bukan di gas. Bunyi yang paling cepat merambat itu adalah di zat padat. Ingat nggak dengan cerita yang lama? Cerita lama itu apa? Zaman dulu orang kalau pengen tahu kereta lewat itu ya tidak dari udara. Melainkan banyak orang kalau pengen tahu kereta lewat itu dengan cara menempelkan telinganya ke rel kereta api. Itu dia bisa tahu dengan getaran-getaran bunyinya itu, dia bisa tahu bahwasannya kereta itu akan tiba. Ya, makanya bercandanya kalau zaman dulu banyak tuh orang yang kejadian kecelakaan di rel kereta api. Kenapa? Karena pada saat zaman dulu ya, orang kalau pengen tahu kereta lewat,
dia menempelkan kepalanya di telinganya di rel kereta api, tahu-tahu kereta apinya lewat, bablas itu kepala. Makanya banyak sekali zaman dulu film yang horor bicaranya terkait dengan setan tidak berkepala dan lain. Pasti urusannya dengan kereta api gitu kan. Nah, itu bercandanya adik-adikku ya. Oke, baik. Adik-adik, kita bahas yang pertama. Di zat padat, berapa sih nilai cepat rambat di zat padat? Di zat padat ternyata cepat rambatnya ditentukan oleh persamaan V sama dengan akar dari E per rho. Apa itu E? E itu adalah modulus Young. Sedangkan rho tentu kalian sudah tahu ini adalah massa jenis ya. Oke. Lalu di zat cair. Kalau di zat cair V itu sama dengan akar dari B per rho. Apa itu B? Bulk ya, modulus bulk. Nah, rho-nya tentu massa jenisnya juga. Oke, sedangkan di gas, cepat rambat bunyi ditentukan oleh V sama dengan akar dari gamma dikalikan R dikalikan T per MR. Apa itu gamma? Gamma itu adalah konstanta Laplace. Yang besarnya, oke, saya tuliskan sebelah sini, gamma itu adalah CP per CV. Oke. Nah, CP itu apa? Kapasitas panas atau kapasitas kalor untuk tekanan tetap, sedangkan CV itu adalah kapasitas kalor untuk volume tetap. Ya, R itu adalah konstanta umum gas yang tentunya juga kalian sudah tahu bahwa nilai R itu, ya saya tuliskan sebelah sini, R itu adalah 8,314 ya, Joule per mol Kelvin. Oke. Nah, lalu T itu adalah suhu dan MR adalah massa relatif. Nah, adik-adikku, tentu kalau sudah belajar seperti ini sudah dapat gambaran dong. Nah, hati-hati karena beberapa kali ternyata soal yang berkaitan dengan cepat rambat bunyi pernah keluar di UTBK. Oke, tinggal kalian ingat-ingat baik-baik ya tentang konsep-konsep perbandingannya seperti apa. Supaya kalian bisa paham kalau nanti ada soal yang berkaitan dengan cepat rambat bunyi. Nah, seperti halnya ya, saya akan bawa satu soal supaya kalian lebih paham lagi. Oke, satu soal yang ini pernah keluar di soal UTBK. Zaman dulu namanya adalah SPMB. Oke. Nah, seperti apa? Kita lihat. Nah, oke. Soalnya seperti berikut. Kalian bisa lihat di tayangan video berikut ini ya. Oke. Nih, bagaimana nih? Saya bacakan soalnya. Oke. Nah, seseorang mendengarkan kembali suaranya sebagai gema dari sebuah tebing setelah waktu 4 detik. Apabila gamma adalah perbandingan panas jenis udara pada tekanan dan suhu konstan, dan orang tersebut mengetahui bahwa suhu saat itu T Kelvin dan massa molekul relatif udara adalah M, maka orang tersebut dapat menentukan jarak tebing menurut persamaannya seperti apa. Oke, baik, adik-adikku ada option di sini. Nah, ini adalah soal yang pernah keluar di UTBK. Nah, nggak usah panik. Fisika itu gampang ya. Caranya bagaimana sih? Oke. Kita bicara terkait dengan ya, saya bahas di contoh soal ini. Nah, itu adalah soal tentang bunyi pantul. Kenapa? Karena di situ ada gema. Oke. Kalian tahu kalau bunyi pantul secara kecepatan nilainya itu atau persamaannya itu adalah 2 kali X per T. Kenapa 2 kali X? Karena pantulan bunyi itu adalah 2 kali jarak tempuhnya. Oke ya. Nah, sekarang kalian tinggal substitusikan si persamaan ini ke persamaan cepat rambat bunyi pada suatu gas. Tentu dong kalau pantul, gema ya itu gas. Oke, tinggal dimasukkan. Tadi secara persamaan V itu sama dengan apa? Akar dari gamma dikali R dikali T per MR. Gitu kan?
Nah, tinggal kalian masukkan dari dua persamaan ini, kamu bisa dapatkan bahwa substitusi V ini ya ke sini. Kalau disubstitusi, maka 2X per T itu sama dengan apa? Gamma akar gamma kali R kali T per MR-nya adalah M. Kata soal. Maka kalau dimasukkan nilai T tadi adalah 4 second, maka ini menjadi 2X per 4 itu sama dengan akar gamma dikali R dikali T per M. Oke? Sehingga yang ditanya dari soal itu adalah berapakah jarak tebingnya? Ya sudah, kalau kayak gitu kan ini bisa dicoret ya. Coret. Oke, 1. Ini 2. Berarti X sama dengan apa? 2 akar gamma dikali R dikali T per M. Oke.